Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman yang hadir pada acara hari ini dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti webinar kita di Sabtu weekend yang sangat produktif ini. Namun sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan, saya Humaira dari No Dokter. Nah, buat teman-teman sekalian yang sudah hadir, pernah nggak sih kalian melihat banyak sekali orang-orang yang saat ini tuh rela mengeluarkan biaya yang mahal untuk merubah penampilan atau kayak gaya hidup atau lifestyle dari mereka. Nah, mereka bahkan rela mengutamakan kebutuhan-kebutuhan tersier untuk mengikuti alur daripada fenomena di tengah-tengah sosial untuk masuk ke dalam pergaulan yang ada di masyarakat itu. Mereka rela juga nih membeli pakaian, make up, dan ataupun gadget mahal yang hanya untuk menjadi pusat perhatian dan diakui di dalam pergaulan tersebut, baik itu di dunia maya dan juga di dunia nyata. Maka dari itu untuk hari ini kita akan membahas tentang fenomena social construct, yaitu hidup mewah demi pergaulan. Dan pembahasan kali ini tentunya kita tidak sendirian teman-teman, kita ditemani oleh pakar ahli dari psikolog klinis dewasa Mbak Resti Fauzia MG MPSI selaku psikolog klinis dewasa. Nah, sebenarnya apa sih yang ngebuat fenomena ini terjadi gitu? Kita pengen tahu nih penyebabnya apa, kenapa ini bisa terjadi, dan bisa menjadi polemik dari pergaulan untuk masuk ke dalam pergaulan masyarakat saat ini. Maka dari itu nanti kita bakalan simak bareng-bareng pembahasannya bersama Kak Resti. Namun sebelumnya, saya juga akan memperkenalkan sedikit terlebih dahulu tentang No Dokter. Nah, sebelumnya teman-teman sudah melihat ya video yang sudah diputarkan tadi, ada berbagai tokoh dan juga berbagai ada juga sedikit tips gitu, sehat ya, tips sehat dan juga slogan No Dokter ini sehat tuh gampang. Nah, bersama No Dokter teman-teman bisa sehat dan juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, sebelumnya No Dokter itu adalah platform kesehatan yang berfokus pada olahraga, diet, dan juga kesehatan mental. Nah, kami juga rutin mengadakan kelas online, webinar, dan kampanye seputar gaya hidup sehat. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan No Dokter, update-update terbaru tentang webinar, kelas online, dan juga kampanye seputar hidup sehat, itu teman-teman bisa langsung follow atau ikuti kami di Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Twitter, dan juga YouTube dengan nama akun No Dokter. Dan juga teman-teman juga bisa mengunjungi website kami di nodokter.com yang mungkin saat ini teman-teman yang mengikuti webinar hari ini telah bergabung melalui website No Dokter itu sendiri. Nah, kami juga akan mengucapkan terima kasih kepada Lion Club Jakarta Menteng Raya, Lion Club Jakarta Menteng Raya 64 sebagai sporting partner dan juga inilah.com sebagai media partner kami. Namun sebelumnya kita sapa dulu Kak Resti pada pagi hari ini. Halo Kak Resti, apa kabar? Halo Kak Humaira, kebetulan sedang flu. Sedang flu tapi tidak menyurutkan semangat ya untuk membahas tentang pembahasan di webinar kita pada hari ini. Oke, tetap semangat. Tetap semangat. Namun sebelum memulai webinar kita nih, saya mau tanya sedikit juga sama Mbak Resti tentang fenomena social construct yang saat ini tuh paling banyak terjadi di kalangan usia berapa sih Mbak kalau boleh tahu? Oke, sebetulnya social construct ini dia terus terjadi. Ini terkait dengan fenomena sosial, di mana ada isu, di situ muncul pemahaman baru. Jadi konstruksi sosial ini bagaimana lingkungan sosial membentuk pemahaman baru. Ini ada nih dari zaman orang tua kita dulu, leluhur kita, di kalangan remaja, di kalangan dewasa, itu terus ada. Mungkin yang berbeda tuh tema. Biasanya kalau pada remaja, mungkin tentang sekarang penggunaan barang-barang gadget mungkin ya, gadget-gadget. Nah, kalau untuk kalangan dewasa, sekarang nih yang lagi isu-isu yang ramai itu tentang child free misalnya, kemudian tentang parenting. Nah, itu juga menjadi sebuah isu sosial, menjadi pemahaman bersama. Nanti biasanya untuk dewasa akhir nih, usia 30-an ke sana ada lagi isunya. Jadi memang tiap-tiap perkembangan usia itu mereka punya isu-isu tersendiri yang memang di dalamnya juga terjadi social construct gitu.
Oke, berarti kultur juga mempengaruhi ya Mbak social construct di tengah masyarakat atau yang terjadi di kalangan usia gitu ya? Betul, betul. Dipengaruhi oleh banyak faktor. Culture juga mempengaruhi. Oke, nah mungkin tadi kan kita udah bahas sedikit ya Mbak, mungkin ini untuk memancing rasa penasaran teman-teman peserta webinar kita hari ini. Langsung saja Humaira serahkan pembahasan kita pada hari ini kepada Kak Resti. Silakan Kak Resti. Mbak Humaira. Oke. Boleh di next Mbak. Nah ini dia. Buat teman-teman pasti nggak aneh nih, ada sebuah pendapat kesetaraan gender, katanya wanita tuh lebih baik di rumah, suami bekerja. Perempuan tuh nggak perlu pendidikan tinggi karena nanti juga pada akhirnya menikah. Terus kalau kita lihat baby shower gitu, kalau anaknya laki-laki pasti nuansanya biru, kalau anaknya perempuan nuansanya pink. Pernah nggak sih kita bertanya-tanya sebenarnya pemahaman ini tuh datangnya dari siapa? Kenapa kita bisa tahu, kenapa kita bisa setuju bahwa tema bayi laki-laki itu harus berwarna biru, harus berwarna pink untuk bayi perempuan? Kenapa pada saat itu kita setuju bahwa perempuan itu nggak bisa sekolah tinggi karena pada akhirnya dia akan menikah? Ini adalah pemahaman-pemahaman yang datang dari lingkungan sosial kita, yang menjadi pemahaman bersama. Nah, pertanyaannya sebenarnya, kenapa sih kok ada asumsi bersama? Dari mana awalnya kita punya asumsi bersama? Dari mana awalnya kita tuh sepakat bahwa bayi laki-laki itu warna biru loh, bayi perempuan tuh warna pink? Dari mana? Itu kan yang jadi pertanyaan. Sama halnya ketika dengan fenomena kehidupan mewah. Dari mana sih kok kita sepakat bahwa HP yang paling baik itu sekarang iPhone? Dari mana kita sepakat sampai orang-orang berjejel mengantri untuk punya iPhone? Dari mana kita sepakat bahwa barang-barang mewah itu adalah barang-barang yang bagus, yang kalau dipakai itu membuat kita lebih percaya diri gitu? Kenapa kepercayaan diri kita itu harus dikaitkan dengan brandnya gitu? Itu kan pertanyaan. Nah, itu social construct. Oke, boleh di next. Ini juga dalam proses social construct. Apa yang teman-teman rasakan ketika kita jalan-jalan di museum? Ada yang pernah ke museum geologi nggak di Bandung? Di sana kita bisa melihat kerangka-kerangka hewan-hewan dinosaurus. Itu kan besar-besar ya. Ketika kita melihat itu, kita pasti memunculkan sebuah pemahaman bahwa ternyata pada saat itu hewan yang besar-besar ya. Atau ketika kita datang ke museum apa tuh yang jenderal dibunuh itu, ketika kita melihat foto-foto sejarah-sejarah itu, kita pasti mengkonstruk bahwa oh ternyata pada zaman penjajahan dulu itu situasi negara kita itu menyeramkan, mencekam, tidak ada rasa aman, tidak ada rasa nyaman. Pemikiran-pemikiran itu kita dapatkan dari apa yang kita lihat, sehingga kita punya pendapat, sehingga kita punya pemahaman. Oke, next. Nah, di sini nih yang paling terpenting. Tadi kita sudah bahas pemahaman-pemahaman di awal tentang gender, tentang pekerjaan. Dari mana asumsi bersama ini datang? Ini adalah tahapannya. Eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Pada zaman dulu, kita taunya cerita, kita taunya dongeng, kita taunya puisi. Lewat inilah kita memiliki pemahaman tentang dunia. Kalau sekarang, eksternalisasi itu dilakukan melalui media sosial, melalui Instagram. Banyak orang yang posting tentang pakaian, ada yang posting tentang tas, tentang gadget, dieksternalisasi, dipublish, orang melihat, kemudian diobjektifikasi, digunakan. Setiap saya jalan, setiap saya melihat orang-orang HP-nya iPhone, oh tasnya ini, oh mobilnya ini, oh baju yang dipakai mereknya ini, sehingga terjadilah objektifikasi. Jadi kita menganggap ini sebagai sebuah kebenaran. Oke, kita sepakat gadget yang bagus tuh merek ini. Oke, kita sepakat tas yang bisa meningkatkan kepercayaan diri saya adalah tas ini. Beramai-ramai lah tuh orang pakai.
Nah, yang terakhir ini internalisasi. Kalau internalisasi ini biasanya dibawa pada saat pola asuh. Jadi pemahaman-pemahaman di awal, seperti kita tahu bahwa perempuan tuh nggak bisa sekolah tinggi, perempuan tuh nanti juga nikah, nanti juga mengurus anak. Nah, pemahaman itu terinternalisasi nih. Kita tidak melihat eksternalisasi, kita tidak melihat objektifikasinya, tapi itu datang diberikan oleh leluhur kita, diberikan melalui pola asuh. Nah, pada saat ini nih, kehidupan mewah oleh era kita mungkin nanti akan diinternalisasikan ke generasi kita berikutnya. Kalau kita lihat, bayi-bayi zaman sekarang itu mereka udah OOTD, outfit of the day. Udah pakai barang-barang branded sejak bayi, bajunya merek ini, harganya sekian, diposting, objektifikasi semua orang akhirnya pakai. Sehingga inilah kenapa sekarang kita perlu nih pada zaman sekarang untuk mengubah mindset tentang gaya hidup. Karena cukup berbahaya. Berbahayanya apa? Berbahayanya bisa saja mindset kita ini kita turunkan ke generasi berikutnya. Sehingga terjadilah internalisasi gitu. Boleh di next. There's always existed in Asia these hidden invisible fortunes and people who spend millions of dollars a year on the finest things in life but do it totally under the radar. Become one of the most important fashion influencers in Asia. It's always nice coming back to Fashion Week and you join your fashion family and see everybody. It's always a nice little reunion. I don't think Americans, for the most part, really understand how this level of Asian women shop. When I see something come down the runway, I know in my gut and in my heart that it's meant to be. I think that connection makes everything more special. Everything's really about this private experience. Couture itself was made to make the client feel special. It's made for you. Going to these very exclusive fashion shows and then going for your private fittings. But then also there are jewelry showings and jewelry parties where they meet jewelers and select stones and really be in that world of helping to create what they buy. So Coba dari baju. Baju apa ya, Resimo Duty. Cuma di itu tuh harganya berapa? Kisaran berapa ya waktu itu gue lupa, 900 sekian lah. 900 sekian. Terus dari gelang lu pakai apa? Gelang Bulgari. Bulgari berapa? Sebenarnya Bulgari tuh gue dikadoin, cuman ya katanya sih kisarannya 40-an. 40-an. Dari jam? Jam fosil aja. Fosil? Berapa ya? 3 komaan lah. 3 komaan lah ya. Oke. Terus dari celana? Celana cuma Bershka doang sih, 3. Bershka 3. Oke, terus sepatu? Sepatu old school, Vans. Vans old school ya? Nah, berapa tuh? 900 pas. 900 pas. 1 juta lah ya. Pasnya 1 juta, 1 juta. Oke, jadi totalnya 45.700.000 rupiah. Itu buat Via ya. Terus kita ke Diva. Diva dari atas dulu nih, dari ini, sweater. Sekitar 800-900an. Adidas tuh 800 sampai 900-an. Terus celana? Celana cuma Glenbear 600-an. Itu lu pakai jam ya? Iya. Jam merek apa tuh? Egner. Exner. Iya. Berapa harganya? 9-10 juta. 9 sampai 10 ya. Terus dari tas? Tasnya Kanken. Ken, berapa tuh? 1,7. 1,7. Ini MacBooknya sebutin juga nggak ya? Sebutin? Nggak usah lah ya. Langsung ke sendal? Sendalnya Vila 900 juta. 900. Ini ngomong kaki lu lagi sakit ya? Kenapa tuh? Robek. Oh, robek, oke. Totalnya si Diva tadi jadi 13 juta lebih lah ya pokoknya. Terus make up kalian berdua nih buat ke kampus tuh kayak gimana sih? Pakai apa aja kalau make up? Biasa aja sih sebenarnya. Itu doang sih. Pakai Baby alis. cushion sama lip. Merek apa tuh? Baby cushion pakai Laneige. Laneige gitu. Itulah pokoknya. Bibir cuma pakai makeover doang. Bibir makeover. Alis cuma pakai SK doang. SK. Kalau Diva? Cuma pakai alisnya ada face shop, terus pakai lip tint. Udah gitu doang. Oke, terima kasih ya. Iya. Diva. Saya mau coba tanya dulu audiens satu, boleh nggak? Ada yang mau berpendapat nggak setelah lihat tayangan tadi, apa yang kita pikirkan?
Boleh nih, mungkin biar lebih interaktif juga barengan sama audiens kita, silakan kalau teman-teman ada yang ingin ngasih pendapat dan juga opini tentang video yang udah kita tonton, boleh langsung raise hand. Atau mungkin kalau dari aku boleh nggak Mbak? Mbak Humairah, ketika lihat video tadi apa sih yang Mbak pikirkan? Kalau aku sih mikirnya itu lebih ke, jadi orang-orang itu lebih ke jadi orang-orang tuh ngelihat ada contoh gitu loh Mbak. Ada contoh, ketika ada contoh yang menurut mereka dari pribadi mereka itu benar, maka mereka ikuti gitu. Padahal belum tentu hal tersebut itu bisa cocok di diri mereka gitu. Jadi mereka cuma memandang satu contoh itu dengan satu pendapat atau opini dari diri mereka. Mungkin itu sih Mbak. Oke, benar Mbak Humairah. Sebenarnya dari lihat video itu, yang kita lihat tentu bukan, ada orang yang sejak zaman dulu ada yang pakai baju mahal. Dari zamannya orang tua kita, kakek kita, sudah pasti ada orang-orang yang pakai baju mahal. Bedanya zaman dulu dengan sekarang, waktu saat zaman dulu itu tidak ada media sosial, jadi tidak tereksternalisasi. Kalau sekarang ditayangkan di YouTube, outfit berapa, bajumu berapa, harga berapa, mereknya apa, ditayangkan sehingga kita muncul informasi baru, muncul pemahaman baru, kita tahu jenis brand, kita tahu merek, kita tahu harga, dan kita tahu itu bagus. Dan kalau dipakai itu meningkatkan kepercayaan diri, sehingga kita meyakini bahwa dengan begitu itu adalah citra yang baik. Kita mengadopsi sebuah citra yang baik. Citra yang baik di lingkungan sosial adalah ketika kita bisa menggunakan barang-barang yang bagus, barang-barang yang mahal, barang-barang yang branded. Jadi yang membedakan zaman sekarang dengan zaman dulu adalah zaman sekarang eksternalisasinya udah bisa diakses kapanpun. Ada, semua kita bisa lihat, pendapat orang lain kita bisa ikuti, bisa dipahami. Zaman dulu mungkin pemahaman hanya dapat dari orang tua, dari keluarga. Sekarang kita bisa memperoleh informasi apapun dari siapapun. Saya setuju tadi Mbak Humairah. Seperti itulah pikiran kita ketika kita melihat satu fenomena sosial yang dipublish. Ketika kita mendengar saat ini lagi booming child free nih, orang memilih untuk tidak memiliki anak karena anak itu dipandang sebagai beban, dipublish, dicerna oleh kita. Untuk beberapa orang bisa ikut memahami, bisa menjadi pemahaman bersama. Oh iya, anak itu beban loh. Oh iya, anak itu beban loh. Jadi mau tidak mau nih, zaman sekarang kita juga harus bijak dalam melihat fenomena sosial, dalam mengkonsumsi informasi di sosmed. Benar-benar harus pintar, harus bijak, karena apa yang kita lihat itu mengubah cara kita berpikir. Gitu. Boleh di next. Nah, sekarang kita udah runut nih, udah tahu nih asumsi bersama itu datangnya dari eksternalisasi, objektifikasi, internalisasi. Jadilah sebuah pemahaman bersama, jadilah asumsi bersama. Lalu kaitannya apa dengan gaya hidup? Gaya hidup ini kan merupakan aktivitas, minat, dan opini terhadap sesuatu. Aktivitasnya apa, minatnya apa, opininya apa, ya ini terkait dengan gaya hidup. Karena tadi banyak di-boost, banyak dipublish mengenai gaya hidup, maka masyarakat sosial membentuk asumsi tentang gaya hidup dan mereka setuju bahwa perilaku ini harus dipertahankan. Nah, termasuk di sini gaya hidup mewah. Jadi berasalnya dari eksternalisasi tadi. Sebetulnya gaya hidup ini ya kita yang bentuk gitu. Kita yang publish, kita yang setuju, kita yang bentuk. Untuk beberapa orang memilih untuk gaya hidup mewah, tujuannya apa? Untuk mendapat penerimaan, untuk meningkatkan
percaya diri, kita memperoleh kepuasan ketika sosial melihat kita sebagai orang yang keren, orang yang mampu, orang yang punya segalanya. Jadi merasa punya kepuasan ketika lingkungan mendambakan kita, ketika lingkungan terkesan oleh kita, sehingga gaya hidup mewah ini terus dipertahankan nih, karena saya ingin membuat lingkungan tuh terkesan dengan saya. Itu cara berpikir mereka yang mempertahankan gaya hidup mewah. Oke. Di next. Kalau gitu tadi udah social construction nih, udah menjadi pemahaman bersama. Terus apakah lantas bisa langsung kita terima? Apakah bisa langsung kita praktekkan? Apakah bisa langsung jadi perilaku? Dipengaruhi juga sebenarnya oleh internal. Ada orang yang menggemborkan tentang misalnya sekarang tuh LGBT, tapi ada juga kok orang yang tidak terpengaruh sama sekali. Sekarang ada child free, ada juga orang yang tidak terpengaruh. Saya tidak sepakat dengan itu misalnya. Nah itu faktornya internal. Gaya hidup juga sama. Ada yang memang menyetujui untuk memilih gaya hidup mewah, menghamburkan uang, melakukan segala aktivitas kemewahan. Tapi ada juga orang yang nggak juga melakukan itu. Jadi tidak serta-merta apa yang dieksternalisasikan itu langsung ditangkap pakem gitu, pasti enggak. Itu semua dipengaruhi oleh faktor internalnya juga, tergantung kepada individunya. Jadi ketika eksternalisasi itu muncul, enggak serta-merta langsung diterima gitu. Oke. Udah mau selesai deh nih kayaknya. Artinya bahwa dampak gaya hidup tadi yang mungkin hedonis pada akhirnya konsumtif itu bisa mempengaruhi bagaimana kita beradaptasi. Biasanya nih kalau misalnya kita hidup dengan kemudahan, kalau apa-apa minta dikasih, kemudian apa-apa mau boleh beli, itu mempengaruhi daya juang, sehingga kita memiliki daya juang yang rendah, terus nggak tahan stres gitu karena hidup dengan banyak kemudahan. Jadi gaya hidup ini memang kepada kita sebagai orang tua yang meneruskan generasi nantinya harus diatur kembali mindset kita tentang gaya hidup, diatur kembali mindset kita tentang melihat dunia, karena nanti mempengaruhi generasi kita berikutnya. Oke. Satu lagi, next. Oke, gaya hidup. Nah, jadi gaya hidup ini memang mengarahkan aktivitasnya untuk mencari kesenangan hidup. Orang yang hedonis itu biasanya dia punya mindset, punya perspektif bahwa kebahagiaan itu bersifat materialistik. Saya bahagia kalau saya punya ini, saya bahagia kalau saya beli itu. Jadi itulah yang membentuk gaya hidup hedonis. Oleh karenanya kita juga perlu nih mengubah mindset tentang kebahagiaan, bahwa kebahagiaan itu nggak selalu bersifat materialistik, tidak selalu dikaitkan dengan uang, tidak selalu dibeli dengan uang. Sehat itu adalah kebahagiaan. Hidup bersama orang yang kita sayang itu juga adalah kebahagiaan. Jadi kita bisa tuh merubah sedikit-sedikit mengenai arti tentang kebahagiaan. Karena secara psikologis manusia itu cenderung menghindari rasa sakit dan mengarahkan tingkah lakunya kepada sesuatu yang membuat dia bahagia. Itu sangat manusiawi. Jadi perlu nih kita mendefinisikan kembali bahagia itu seperti apa, karena secara naluri pikiran kita, tubuh kita, perilaku kita, perasaan kita pasti akan selalu mencari sesuatu yang membuat kita bahagia. Arahnya tuh pasti ke sana. Menghindari rasa sakit, mencari kebahagiaan. Definisi kebahagiaan inilah yang perlu kita recreate, dibuat lagi, sehingga jangan sampai kebahagiaan itu selalu bersifat materialistik atau bisa dibeli dengan uang, kayak begitu. Oke. Jadi intinya adalah mindset.
Oke, habis ini udah ya? Oke, nah Mbak Humairah, selanjutnya kita akan lebih banyak tanya jawab aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Resti atas paparan yang telah disampaikan. Mungkin aku juga bisa tarik benang merahnya juga ya. Jadi berdasarkan pemaparan dari Mbak Resti tadi bahwa social construct ini terbentuk karena memang adanya pandangan dari masyarakat itu sendiri. Jadi pandangan tersebut itu menguasai faktor internal dan faktor eksternal sehingga mempengaruhi individu itu sendiri. Nah, dan juga terkait dengan gaya hidup mewah yang saat ini mungkin telah menjadi salah satu lifestyle yang merajalela di tengah-tengah masyarakat, ini jadinya sekarang itu merupakan sebuah pelarian gitu dari upaya untuk memuaskan ego dari individu masing-masing tersebut. Dan juga dari penjelasan Mbak Resti juga disampaikan buat teman-teman sekalian yang mungkin masih terjebak di tengah-tengah, pengen hidup mewah, pengen dipandang lebih baik di pergaulannya masing-masing, perlu dipahami bahwa ada banyak cara untuk hidup bermewah-mewah, untuk hidup lebih bahagia dan lebih eksis di tengah pergaulan tanpa mempertaruhkan apa itu kemewahan dan materialistik. Nah, mungkin itu yang bisa aku tarik benang merahnya. Dan untuk audiens kita saat ini sangat-sangat penasaran banget juga nih Mbak sama materi yang telah disampaikan. Ada 2 pertanyaan yang sudah menyambangi kolom komentar kita. Yang pertama, ini saya bacain aja ya, dari Vanessa yang bertanya, ini apakah ada gejala awal seseorang mulai kecanduan buat flexing? Flexing kayak pamer-pamer gitu ya Mbak. Apakah bisa dilihat dari perubahan perilaku, cara berbicara, dan lain-lain? Nah, mungkin itu kita jawab satu pertanyaan dulu ya Mbak. Silakan kepada Mbak Resti. Oke. Flexing, pamer, pencitraan. Jadi dengan adanya media sosial ini jadi tempat kita untuk melakukan pencitraan. Tapi pencitraannya yang disampaikan adalah terkait dengan gaya hidup mewah gitu ya. Nah, apakah orang kecanduan flexing? Bisa kita lihat, bisa. Orang yang melakukan pencitraan berlebihan itu berarti kan dia self-center. Dia hanya ingin perhatiannya tertuju kepada dia, artinya kehilangan empati. Jadi kalau kita berinteraksi dengan orang seperti yang udah kecanduan flexing, misalnya kita bisa lihat ketika berkomunikasi, berinteraksi, dia pasti akan lebih mengedepankan self-centernya, bahwa cerita saya ini lebih penting untuk didengarkan, bahwa opini saya itu jauh lebih penting untuk didengarkan. Ketika dia mendapati lingkungan terkesan oleh dia bahwa lu keren banget, berarti lu cakep banget deh, lu ganteng banget deh. Dengan banyaknya perlakuan seperti itu mempertahankan flexingnya. Gitu. Jadi semakin banyak dia membuat lingkungannya terkesan, dia akan semakin menyukai aktivitas flexingnya. Jadi flexing itu mempengaruhi perilakunya, mempengaruhi empatinya, sehingga empatinya hilang, mempengaruhi cara dia berinteraksi dengan lingkungan. Bagaimana cara kita, tadi satu lagi apa Mbak? Jadi kan bisa dilihat dari perilakunya? Bisa kita lihat bagaimana cara berinteraksinya? Bisa. Apakah dia bisa kecanduan dengan flexing? Bisa, kalau dia mendapat pujian, mendapat perlakuan dari lingkungan. Gitu. Oke, jadi untuk orang yang gejala awal dari kecanduan flexing itu emang bisa dilihat dari perilaku dan juga cara bicaranya ya Mbak. Jadi dengan rasa dia tuh selalu pengen jadi orang pusat perhatian gitu ya Mbak. Dan juga kalau dipuji itu malah menaikkan dari ego si individu tersebut. Mungkin sudah cukup jelas jawaban dari Mbak Resti. Boleh kita lanjut pindah ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Ini juga ada dari Ronaldo Dwi Putra. Bagaimana cara kita mencegah diri untuk tidak terlihat hedon, Mbak? Boleh deh, silakan dijawab. Oke, untuk tidak terlihat. Sebetulnya gini, kembali kepada penggunaan, salah satunya adalah penggunaan media sosial. Dan perspektif kita sih,
Karena ada beberapa orang yang ketika dia makan dan menghabiskan 500.000 sampai 1 juta, bagi dia sebenarnya nggak mahal, biasa saja gitu. Tetapi ketika itu diposting, lingkungan bisa melihat bahwa ini hedon banget sih, saya makan 1 juta mungkin bisa buat 1 bulan dan dia sehari aja gitu. Jadi sebetulnya hedonisme ini tergantung dari perspektif, tergantung dari individunya masing-masing. Kuncinya adalah bagaimana untuk mencegah diri kita hidup sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang kita miliki, sesuai porsinya. Kuncinya itu. Kalau kita merasa nyaman dengan menghabiskan uang 1 juta dan itu tidak berdampak misalnya dengan kehidupan kita, tidak berdampak pada kehidupan finansial kita, ya itu adalah hal yang normal bagi dia gitu. Saya makan 10.000 karena memang finansial saya cukupnya segitu, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kuncinya ketika diposting dan harga itu ternyata besar untuk pada umumnya, maka orang umumnya kan akan melihat hedon. Jadi penting untuk kita membatasi diri apakah ada hal-hal yang perlu kita posting, perlu kita perlihatkan, sehingga menimbulkan iri sosial, misalnya menimbulkan permasalahan di dunia sosial ketika kita makan segini. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Jadi perlunya empati. Jadi sebetulnya hedon atau tidak itu tergantung pada kebutuhan dan kemampuan kita. Gitu. Tapi kalau ternyata hedonnya sudah mempengaruhi finansial, nah berarti kita harus stop. Harus hidup sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Oke, berarti tadi untuk pertanyaan nomor 2 ini tinggal bagaimana kita memilah-milah ya Mbak, apa yang memang harus kita sebarkan di sosial media untuk tidak juga membuat diri kita dicap sebagai orang yang hedon. Mungkin seperti itu ya Mbak intinya. Nah, ada juga nih Mbak pertanyaan juga dari Kak Bus Aldrin. Ini sebenarnya dia kasih narasi dulu nih Mbak. Narasinya itu bahwa bagaimana nih kalau misalkan ada orang yang emang membeli atau barang-barang mewah itu memperhatikan kualitas dan tidak karena materialistik. Jadi yang ditanyakan oleh beliau adalah bagaimana membedakan seseorang yang memakai barang bagus karena kualitas atau karena materialistik. Mungkin itu pertanyaannya Mbak. Silakan Mbak. Tujuan kita dalam bermedsos misalnya atau dalam bersosialisasi kadangkala ada kalanya memang tidak sepakat dengan pandangan sosial. Sebetulnya nggak ada salahnya, makanya tadi makan 1 juta ya bebas-bebas aja, sah-sah aja. Orang dari zaman dulu juga mungkin sudah ada yang pakai pakaian mahal, tapi karena tidak di-expose, sehingga itu kita tidak tahu gitu ya. Kalau sekarang karena adanya media sosial, kita jadi lebih membuat pemahaman baru. Sekarang kalau misalnya ada orang mau pakai barang-barang bagus dan memang barang mahal itu sejalan dengan kualitas, jadi lebih melihat itu sebagai kualitas. Nggak ada salahnya juga. Kita beli barang mewah dengan tujuan memang kualitasnya bagus, kemudian kita share di media sosial. Nanti kan ada 2 opini, yang satu berpikiran ini flexing, yang kedua berpikir bahwa ya dia memang beli yang dia suka dan itu sah-sah aja. Jadi kembali lagi, apa yang kita posting, apa yang kita perlihatkan akan memunculkan 2 opini. Kalau orang itu melihat itu sebagai sisi yang positif, nggak ada salahnya. Kalau ada orang yang melihat itu sebagai sisi negatif, ya itu juga hak semua orang. Tapi bagaimana kita membedakan hal yang kualitas dan yang materialistik? Kuncinya adalah yang pertama, kita membeli hal tersebut dengan tujuan bahwa kita menyukai, kita membeli berdasarkan fungsinya, kita tidak merasa keberatan untuk membeli sesuatu yang berkualitas, tidak membuat kita tersiksa dengan cicilan misalnya. Kita enjoy memakainya, kita enjoy membelinya, kita enjoy memilikinya gitu. Terlepas kalaupun kita posting itu tereksternalisasi menjadi sebuah pemahaman, itu menjadi urusan sosial. Tapi kuncinya adalah kalau memang kita ingin membeli satu yang barang berkualitas, selama kita membelinya tidak ada beban, tidak terpaksa, tidak mengganggu finansial, tidak mengganggu psikologis kita, itu nggak apa-apa, sah-sah aja, wajar-wajar aja.
Oke, untuk pertanyaan ketiga tadi sudah jelas kalau misalkan untuk pembedaan membeli barang yang berkualitas atau untuk gaya-gayaan itu ya terlihat dari tujuan kita membeli barang tersebut, dan kalau misalkan opini dari masyarakat atau di sekitar itu beda memandangnya, ya itu memang urusan mereka ya Mbak. Kalau dari kita emang belinya buat kesenangan kita sendiri aja. Baik Mbak, ini ada juga partisipan kita yang telah bergabung, ada yang raise hand mungkin ingin bertanya langsung dan berdiskusi bersama Mbak Resti langsung. Ini ada dari Ibu Heni. Silakan Ibu Heni untuk on mic-nya dan langsung bertanya kepada pembicara. Boleh di on mic terlebih dahulu? Ya. Oh iya. Ya. Selamat siang Dr. Resti dengan host dan seluruh peserta Zoom dan tim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya secara langsung. Jadi yang ingin saya tanyakan ada dua ya. Jadi pola hidup konsumtif itu apakah memang dari karakter, maksudnya sudah sejak lahir ya, ataukah dari environmental, maksudnya lingkungan, dok? Yang kedua, pada range usia berapa pola hidup konsumtif hadir? Apakah bisa kanak-kanak, remaja, atau setelah tua? Itu saja. Terima kasih banyak. Mohon penjelasannya dok. Ya. Silakan Mbak. Oke. Sebetulnya gaya hidup konsumtif itu apakah terkait dengan kepribadian kita atau juga dipengaruhi oleh lingkungan? Itu juga ada keduanya. Ada memang orang yang memiliki dorongan besar dan dia nggak punya pengaturan di dalam diri untuk mengerem kebutuhannya, atau kita bisa mengenal itu dengan istilah impulsif gitu ya. Itu terkait dengan kepribadian juga. Terkait juga dengan pola asuh, terkait juga dengan lingkungan. Biasanya kalau orang-orang seperti itu yang impulsif itu bisa dibantu pada saat misalnya pada saat parenting itu pada usia kanak-kanak. Usia kanak-kanak itu usia di bawah 5 tahun, 3, 4, 5 itu usia di mana anak perlu diajarkan untuk mengontrol keinginannya, untuk mengontrol impulsnya gitu. Jadi boleh melakukan ini, boleh melakukan itu kalau, boleh meminta ini, boleh meminta itu kalau. Bila pada fase ini anak tidak diajarkan bagaimana mengontrol impulsnya, bagaimana mengontrol keinginannya, maka ketika dewasa dia juga kesulitan untuk mengontrol impulsnya. Ketika individu berubah menjadi individu yang impulsif, tidak bisa mengontrol keinginannya, dia sangat mungkin terjebak dalam perilaku konsumtif. Ada impulsif buying, jadi dia beli terus padahal nggak butuh, nggak tahu juga buat apa, tapi nggak bisa nahan impuls. Nah, itu kalau kita tarik lagi ke belakang, itu boleh jadi pada saat di bawah 5 tahunnya, pada saat masa-masa anak-anak yang memang tidak diajarkan, tidak diberi kesempatan untuk mengontrol keinginannya. Jadi keinginannya saja terus tumbuh, keinginannya terus bertambah, tapi kontrolnya tidak pernah diajarkan. Nah, jadi kalau kita tarik mundur dari situ masalah utamanya. Gitu. Environment mempengaruhi, dari dalam dirinya juga sama punya faktor yang mempengaruhi juga. Begitu Ibu, mudah-mudahan terjawab. Ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya ya. Ya, dan terima kasih untuk hostnya juga. Ya. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Heni atas pertanyaannya. Iya. Oke, Mbak, kita juga masih ada beberapa pertanyaan lagi yang diajukan sama audiens melalui kolom komentar. Ada dari Airin, bertanya bagaimana cara mengatasi tekanan untuk hidup mewah demi pergaulan dan membangun pandangan yang sehat tentang kemewahan itu. Sebenarnya sudah masuk ya Mbak tadi ke materi yang telah Mbak sampaikan. Mungkin beliau pengen dengar lagi nih Mbak, mungkin tips-tips atau kayak step-stepnya gitu gimana. Boleh silakan Mbak Resti.
Oke. Mengatasi demi pergaulan. Sebetulnya pandangan kita terhadap kuncinya adalah bagaimana kita bisa menemukan lingkungan yang membuat kita nyaman menjadi diri kita sendiri. Seringkali kita memaksakan diri untuk berada pada lingkungan yang sebetulnya kita kekurangan porsi untuk bisa fit di lingkungan itu. Jadi manusia itu pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk mendapatkan social approval. Kenapa? Manusia itu kan makhluk sosial. Kita punya kecenderungan untuk berkelompok dengan kelompok-kelompok yang mempunyai kemiripan dengan kita, yang mempunyai jenis yang sama dengan kita. Tapi ada beberapa individu-individu yang memaksakan untuk berada pada kelompok yang mungkin tidak terlalu banyak kemiripan, tapi kita berusaha memirip-miripkan diri untuk bisa masuk ke lingkungan tersebut. Salah satunya mungkin dengan jalan kemewahan. Saya memang harus hidup mewah dulu nih untuk bisa diterima di lingkungan tersebut, sehingga itu jadi tekanan. Padahal untuk kelompok yang lain mungkin dia mudah-mudah aja untuk membeli sesuatu yang mungkin harganya tidak murah, mudah. Tapi ada satu orang yang terpaksa karena untuk bisa diterima, itu kan menjadi sebuah tekanan. Jadi kita harus kembali lagi mencari pergaulan, mencari kelompok, mencari lingkungan yang lebih banyak kemiripannya dengan kita, yang membuat kita nyaman, membuat kita bisa jadi diri sendiri, sehingga nanti terdefinisikan lagi nih arti tentang kemewahan. Oh ternyata setiap kelompok tuh punya kemewahannya masing-masing, punya nilainya masing-masing. Saya mungkin lebih tepatnya berkumpul dengan kelompok yang seperti apa. Sah saja, karena kuncinya adalah kita nyaman ada di situ. Ada sekelompok yang memang travelingnya ke luar negeri, tapi mudah buat mereka, nggak apa-apa, itu sah-sah aja, dan mereka semua nyaman ada di situ, nggak ada masalah juga. Ada sekelompok orang yang memang lebih suka ngumpulnya misalnya di kafe, tapi mereka nyaman menjalani itu sesuai dengan kemampuannya, nggak ada masalah juga. Jadi tentukan dan temukan kelompok atau lingkungan yang membuat kita nyaman, bisa menjadi diri kita sendiri, sehingga nanti kita akan memiliki kemewahan masing-masing yang sesuai dengan kita, sesuai dengan kepribadian kita. Oke, udah terjawab jelas pertanyaan yang tadi yang sudah disampaikan. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Ada juga nih dari partisipan Budiati Sagita. Ini bertanya nih Mbak, bagaimana meningkatkan rasa percaya diri dan keyakinan diri tanpa harus memenuhi standar kemewahan dalam pergaulan. Mungkin boleh langsung aja nih Mbak dijawab. Oke. Kurang lebih mirip dengan pertanyaan sebelumnya, meningkatkan rasa percaya diri dan keyakinan diri. Jadi memang harus temukan dulu lingkungan yang membuat kita nyaman berteman, karena kuncinya adalah kita berada dalam satu lingkungan itu karena memiliki kemiripan. Saya berkumpul dengan ini karena kita berasal dari budaya yang sama, kita datang dari daerah yang sama, kita berkumpul karena usia kita sama, kita berkumpul karena emang kita rumpi, semuanya tuh suka ngobrol gitu, serius, makanya kita bersama. Jadi sebetulnya dengan kita berada pada lingkungan yang kita nyaman, kita cocok, memiliki lebih banyak kemiripan, maka kita punya kesempatan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Jadi kuncinya adalah temukan dulu lingkungannya, temukan dulu kumpulannya yang membuat kita nyaman, nanti akan muncul dengan sendiri rasa percaya dirinya. Oke, berarti menemukan kenyamanan juga ya Mbak dalam dirinya, biar nanti muncul juga rasa kepercayaan dirinya. Jadi percaya diri buat beda nih dari teman-teman yang mungkin mewah, kita tetap enjoy aja sama hidup kita, karena kita percaya bahwa apa yang kita jalani itu adalah happiness yang kita inginkan. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih, ada dari Uli Grande. Bagaimana mengatasi perasaan kurang sejahtera dan tidak puas yang mungkin timbul karena tidak hidup mewah dalam pergaulan?
Oke. Ini berarti arahnya kognitif, arahnya mindset. Ketika tidak merasa kurang sejahtera, sebetulnya indikator sejahtera menurutmu seperti apa? Kamu bisa dibilang sejahtera kalau kamu apa? Nah, berarti itu yang perlu kita pelajari lagi ke diri kita sendiri. Kita mungkin timbul karena tidak hidup mewah dalam pergaulan. Sebetulnya tidak hidup mewah dalam pergaulan juga itu sah-sah aja. Mau hidup mewah, mau tidak hidup mewah juga tidak ada masalah. Tapi bagaimana mengatasi perasaan kurang sejahtera ini? Jadi kamu perlu tanya lagi ke diri sendiri, saya bisa dibilang sejahtera kalau saya apa? Jangan-jangan ketika kurang sejahtera sebetulnya kamu belum berdamai dengan dirimu sendiri, kamu belum mengetahui apa yang kamu mau, apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu inginkan. Mungkin ada yang gak sejalan, entah harapanmu, entah tujuanmu atau apa, sehingga pada akhirnya kamu merasa saya kurang sejahtera. Karena kesejahteraan setiap orang itu penilaiannya berbeda gitu. Jadi mengatasi kurang sejahtera itu ya ada di kognitif. Bagaimana kamu melihat kesejahteraan berdasarkan versimu, itu yang perlu kamu ketahui lagi. Gitu. Oke, berarti kita harus cari dulu nih Mbak, cari dulu apa yang menurut kita sejahtera itu bagaimana, baru nanti kita bisa untuk nggak selalu mengikuti perkembangan sosial yang sampai mengarah ke arah yang hidup yang harus bermewah-mewahan ya Mbak ya. Oke, mungkin kalau misalkan buat teman-teman yang lain yang ingin bertanya lagi, boleh banget nih langsung bergabung sama kita di kolom komentar atau bisa juga raise hand langsung. Mungkin kita tunggu dulu ya Mbak, kira-kira ada yang mau bertanya lagi nggak? Kebetulan juga waktunya masih ada. Tapi juga bisa nih sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang ada, saya juga jadi ingin bertanya nih Mbak sama Mbak. Jadi kan biasanya nih fenomena-fenomena hidup mewah itu mungkin hampir mirip kayak kita tuh pengen panjat sosial gitu ya Mbak. Nah jadi yang aku pengen jadi pertanyaan gitu kan, orang-orang ini kan udah banyak addicted sama yang namanya panjat sosial, yang pengen setara sama orang-orang lain gitu kan. Nah mungkin kalau dari pandangan psikologi sendiri gitu Mbak, terkait fenomena perilaku panjat sosial itu termasuk salah satu gangguan psikologis nggak sih Mbak, kalau boleh tahu? Halo Mbak Resti, apakah terputus Mbak? Oh, oke. Sorry Mbak, saya izin off cam. Agak meler hidung saya. Jadi gini, tadi kan panjat sosial. Apakah panjat sosial merupakan gangguan psikologis gitu ya Mbak? Nah, kita mesti tahu dulu nih, gangguan jiwa itu apa? Gangguan jiwa ini kan merupakan gejala yang mengganggu pikiran, perasaan, perilaku, yang pada akhirnya berdampak pada aktivitas sehari-hari, pekerjaan, juga mengganggu pola relasi. Jadi gangguan jiwa ini sekelompok gejala yang mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasa, dan mempengaruhi perilaku. Disebut gangguan kalau kita terganggu dan lingkungan terganggu. Makanya itu disebut gangguan. Pertanyaannya adalah apakah panjat sosial ya merupakan sebuah gangguan jiwa? Belum tentu. Sebetulnya gini, social climbing, panjat sosial itu kan merupakan fenomena sosial yang terjadi sejak dulu sampai sekarang masih ada, dan itu alami, terjadi secara alami. Terjadi juga secara positif, misalnya begini, saya mahasiswa, kemudian saya kuliah lagi, ambil S2, lalu saya bekerja sebagai dosen. Saya kuliah lagi, S3, lalu saya bekerja sebagai dosen dan saya memiliki jabatan, misalnya sebagai wakil dekan, sebagai dekan, atau sebagai rektor. Nah, secara sosial, hierarki saya naik. Tadinya saya cuma orang biasa, cuma mahasiswa, cuma dosen, tapi dalam satu kesempatan ternyata saya memiliki jabatan di sebuah perguruan tinggi, dan saya menjadi orang yang dihormati. Apakah itu social climbing? Iya, dengan cara yang positif. Kemudian, misalnya
dia ada seorang bapak, dia pekerjaannya polisi. Secara sosial dia dihormati, keberadaannya penting. Kemudian dia pensiun, turunkah kasta sosialnya misalnya? Bisa turun. Jadi sebetulnya kenaikan atau keturunan status sosial itu bisa terjadi secara alami, bisa terjadi juga secara positif lewat prestasi. Kita dulu entrepreneur, pengusaha, cuma punya ruko satu, tapi sekarang kita restonya udah banyak, ada se-Indonesia, ada berapa cabang. Sehingga kita dilihat sebagai pengusaha sukses. Social climb-nya naik dengan jalur prestasi, dengan jalan yang positif. Nah, bagaimana dengan pansos yang memang jalannya negatif? Misalnya kita lihat nih beberapa waktu ini dengan cara bertengkar, dengan cara perselisihan, kemudian diposting di media sosial menjadi berita yang rame, sehingga dia mendapatkan atensi. Sah-sah aja nggak sih sebenarnya? Itu tergantung kepada kita yang melihatnya. Yang pasti perselisihan itu adalah sesuatu yang nggak baik. Itu buruk gitu, itu negatif. Sehingga yang kita perhatikan itu adalah caranya. Orang mau social climb tuh nggak apa-apa, tapi kalau caranya negatif, itu bertentangan dengan norma-norma kita. Apakah itu gangguan jiwa? Belum tentu. Itu Mbak Humaira. Oke, berarti memang belum tentu masuk ke dalam gangguan jiwa, tapi udah jadi fenomena sosial gitu ya Mbak, karena udah jadi kayak kebutuhan orang-orang gitu ya, untuk mungkin tujuannya bisa buat dikenal dan segala macamnya. Nah, lagi nih Mbak, kita dapat ada pertanyaan baru nih dari partisipan namanya Lively. Pertanyaannya, kalau dilihat dari feeling kebersamaan yang nyaman tergabung dengan lingkungan tertentu yang dia rasa paling tepat, bukankah itu hal yang baik untuk mental health seseorang? Jadi spendingnya itu bisa offset dengan kenyamanan dia sebenarnya. Bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut? Oke, mungkin aku baca dari awal aja kali ya Mbak ya. Memang kadang orang mengikuti komunitas tertentu untuk kebersamaan. Seringkali memang orang tersebut perlu berusaha ekstra, termasuk dengan spending yang nggak seharusnya perlu. Tapi kalau dilihat dari feeling kebersamaan yang nyaman, tergabung dengan lingkungan tersebut yang dia rasa paling tepat atau kayak comfort zone, bukankah itu hal yang baik untuk mental health seseorang? Jadi spendingnya itu bisa offset dengan kenyamanan dia yang sebenarnya. Bagaimana pendapat Kak Resti terkait hal tersebut? Silakan Kak Resti. Oke. Kalau saya simpulkan, dia nyaman dengan lingkungannya, tapi ternyata ada effort di dalam pergaulan tersebut yang mana effortnya ini tuh dia nggak terlalu suka, gitu ya Mbak Humaira. Jadi konsep nyaman itu kalau kita merasa tidak ada tekanan, merasa melakukan sesuatu dengan sukarela dan kita nyaman melakukannya. Kalau kita melakukan effort yang membuat kita tidak nyaman, sebetulnya ditanyakan kembali, kalau effort yang tidak nyaman ini terus kita lakukan, maka itu akan mempengaruhi kenyamanan. Berarti mungkin kita udah nggak fit sama perkumpulan ini, komunitas ini. Tapi kalau misalnya effortnya sesekali dan kita sukarela melakukan itu untuk kepentingan bersama, semua nyaman, saya nyaman dan saya mau dan saya sukarela tidak terpaksa, nggak apa-apa. Tapi kalau pada akhirnya terpaksa dan lalu berulang, sebuah effortnya dilakukan berulang, tidak sekali, kita tidak nyaman, kita tidak suka, berarti sebetulnya perlu ditanyakan lagi. Berarti mungkin kita memang udah nggak nyaman dengan komunitas ini. Karena kunci dari rasa nyaman itu kita tidak tertekan, tidak ada tekanan, tidak ada perasaan terpaksa gitu. Tapi kalau masih ada terpaksa, masih ada perasaan aku nggak suka melakukan ini, boleh jadi perlu dibicarakan. Misalnya kita perlu bicarakan dulu, kita bisa cari solusi bersama misalnya gitu.
Atau pada akhirnya adalah kita bisa berpikir lagi, jangan-jangan memang kita tuh udah gak nyaman sama komunitas ini gitu. Oke, udah cukup jelas nih jawaban feedback dari Mbak Resti. Mungkin ada satu lagi pertanyaan penutup juga ya Mbak, mengingat waktu kita sudah menunjukkan meloncat 57 menit dari diskusi kita tadi. Mungkin ini pertanyaan penutup. Apa namanya orang yang haus pujian dan bagaimana cara mengatasinya? Oke. Orang haus pujian. Jadi biasanya kalau di istilah psikologi itu kita mengenal narsistik ya. Ada narcissistic personality, itu memang mereka adalah orang-orang yang sangat butuh, suka untuk menerima pujian, sehingga dia merasa eksistensinya tuh ada ketika ia mendapat pujian gitu. Terus ia mendapatkan kepuasan, ia memperoleh kepercayaan diri. Sebetulnya di dalam lingkungan kita ada saja orang yang seperti ini gitu ya. Ada yang membutuhkan pujian untuk misalnya tetap produktif gitu, atau ya kalau kita melihatnya ada kepribadian narsistik lah yang seperti ini. Bagaimana mengatasinya? Tergantung sih, sebetulnya ada orang yang haus pujian tapi dia tidak mengganggu lingkungan. Jadi ya dia fine-fine aja, dia produktif dengan pekerjaannya misalnya. Tetapi ketika dipuji, dia akan lebih produktif lagi. Tapi ada yang memang pujiannya itu ternyata karakter dan kepribadiannya itu mengganggu sekitar. Jadi dia hanya berinteraksi dengan orang-orang tertentu misalnya. Dia tidak berinteraksi dengan orang-orang yang merasa tidak bisa memberinya pujian misalnya. Terus dia perilakunya menjadi lebih sensitif, menjadi menunjukkan permusuhan. Jadi dia hanya welcome kepada orang-orang tertentu. Nah, berarti kan itu sudah sedikit mengganggu. Bagaimana mengatasinya? Ya, mengatasinya adalah dengan membuat batas, border. Jadi ada kalanya di mana kita memang nggak harus selalu berinteraksi dengan orang-orang yang seperti itu. Setting boundaries itu penting karena kita juga perlu untuk ibaratnya tuh kita adalah sebuah perahu itu akan tenggelam kalau kemasukan banyak air. Nah, sebetulnya kan bagaimana kita menjaga perahu ini agar tidak ada air yang masuk sehingga tidak tenggelam. Sama seperti kehidupan kita, bagaimana kita membatasi diri kita dari orang-orang yang membawa dampak nggak baik terhadap kita sehingga kita nggak stres sendiri. Setting boundaries itu penting. Termasuk bagaimana kita mengatasi orang-orang yang haus pujian. Kalau orang-orang seperti ini ternyata mengganggu kita, ya kita setting boundaries. Kita nggak apa-apa membatasi diri untuk menjaga kesehatan mental kita. Tapi kalau orang tersebut juga tidak mengganggu kita, bagaimana mengatasinya? Ya kita berinteraksi sewajarnya aja. Jadi bagaimana kita mengatasi sebetulnya tergantung dari seberapa besar dampak yang kita rasakan dari orang tersebut. Itu Mbak Humairah. Oke, karena tadi pertanyaan terakhir, mungkin kita cukupkan diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Nah, mungkin aku juga mau dengar mungkin closing statement dari Mbak Resti kepada para peserta yang mungkin juga sudah ikutan join dengerin Mbak Resti dan juga membagikan pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Mungkin silakan kepada Mbak Resti untuk memberikan closing statement-nya. Oke. Buat teman-temanku semuanya, di mana kita hidup saat ini di era teknologi yang semakin maju, kemudahan mengakses informasi, tentu kita tidak bisa mengerem itu. Kita tidak bisa mengontrol kemajuan teknologi, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri, membuat rem ke diri kita sendiri, mengubah mindset kita, bagaimana caranya kita tetap mengikuti arus zaman, tapi tetap hidup sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang terpenting adalah bagaimanapun kemajuan teknologi yang kita tangkap adalah dampak positifnya, jangan sampai berdampak negatif. Itu yang paling besar yang kita rasakan. Intinya adalah bersosialisasi itu penting karena kita adalah makhluk sosial.
Jadi jangan sampai dengan adanya media sosial ini kita kehilangan momen untuk bertemu dengan teman-teman kita secara langsung. Jadi lebih asik dengan handphone, asik dengan gadget. Ada kalanya di mana kita harus hidup seperti manusia pada zaman dahulu yang kalau ngobrol tuh ketemu langsung. Kita berkumpul dengan orang-orang yang membuat kita nyaman, kita bahagia, intinya itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Resti telah menyampaikan closing statement-nya. Teman-teman peserta sekalian, closing statement dari Mbak Resti tadi merupakan penutup juga dari diskusi kita pada pagi hari ini. Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih, kami dari No Dokter mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Resti yang telah sudah berkenan menjadi narasumber di webinar kita pada hari ini dan bersedia untuk sharing ilmu yang sangat bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang hadir juga jangan lupa follow sosial media kami, No Dokter di Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Twitter, YouTube, dan dengan nama akun No Dokter dan juga website kami di nodokter.com. Sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih kepada Lion Club Jakarta Menteng Raya 64 sebagai supporting partner dan inilah.com sebagai media partner kami. Nah, sebelumnya saya tutup perkenalan saya tadi sudah dibuka dengan pantun dan saya tutup juga dengan pantun ya. Peserta sekalian, siang-siang enaknya minum es belewah. Udah kenyang jadi pengen jalan-jalan. Jangan terjerumus gaya-gayaan hidup mewah. Yuk ubah mindset dan temukan bahagiamu dalam pergaulan. Oke, akhir kata kami ucapkan selamat menikmati weekend Anda dan semoga sehat selalu.